ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen satu-satu ya. Yang pertama ada Arnold. Hadir, Bu. Raja. Hadir, Bu. Yogi. Hadir, Bu. Jojo. Hadir. Adi. Hadir, Bu. Reinhard. Hadir, Bu. Rahel. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Bacanya? Permintaan dan penawaran. Nah, jadi tujuan kita belajar permintaan dan penawaran ini agar kita mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, bagaimana proses permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, slide yang pertama, pengertian permintaan. Coba Yogi baca, permintaan itu apa? Permintaan jumlah suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada pembagi tingkat harga yang berlaku pada waktu tertentu. Terima kasih Yogi. Jadi, permintaan merupakan jumlah suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai tingkat harga yang berlaku serta pada waktu tertentu. Nah, permintaan memiliki hukum yang disebut dengan the law of demand. Coba Adi baca, apa itu hukum permintaan? Semakin turun maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Terima kasih Yogi. Jadi, hukum permintaan ini menyatakan bahwa ketika harga barang atau jasa tersebut meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sedangkan ketika harga tersebut turun, maka permintaannya akan bertambah. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh hukum permintaan? Tunjuk tangan. Ya, silakan Yogi. Pada saat harga buah apel 5.000 1 kilo, permintaannya 10 kilo. Dan ketika harganya menjadi 8.000 1 kilo, permintaannya menjadi 7 kilo. Terima kasih Adi. Ada jawaban lain, anak-anak? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita akan berdiskusi dan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti kita akan mendiskusikan apa saja faktor-faktor dari permintaan. Ayo, silakan membentuk menjadi 2 kelompok. Nah, Ibu beri waktu diskusi selama 2 menit ya. Oke, baiklah, waktu diskusinya telah selesai. Coba dari kelompok siapa dulu yang mau mengutarakan pendapatnya? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Reinhard. Faktor-faktor permintaan. 1. Pendapatan masyarakat. Saat pendapatan masyarakat banyak, maka masyarakat akan membelanjakan barang atau jasa dengan banyak, sehingga akan memengaruhi permintaan. 2. Selera masyarakat. Menurut kelompok kami, hal ini sangat mempengaruhi permintaan. Sebab saat masyarakat selera pada salah satu barang, maka barang tersebut laku banyak dan permintaannya meningkat. Terima kasih Reinhard. Apakah kelompok Reinhard ingin menambahkan lagi? Tidak, Bu. Oke. Selanjutnya dari kelompok kedua, silakan Raja. Menurut kelompok kami, faktor-faktor permintaan adalah 1. Jumlah penduduk. Karena ketika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan barang atau jasa tentunya akan banyak juga, Bu. Ya. 2. Harga barang itu sendiri. Ketika harga barang atau jasa itu mahal, maka tidak banyak orang yang mau membeli barang tersebut, sehingga permintaan barang tersebut sedikit. Tapi ketika harga barang atau jasa tersebut murah, tentunya banyak orang yang membeli barang tersebut dan permintaannya akan meningkat, Bu. Terima kasih kelompok Raja.
Baiklah, sekarang kita akan melihat apa saja faktor-faktor dari permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Mohon perhatiannya anak-anak. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Ketiga, mode atau tren. Yang keempat, ada selera masyarakat. Selanjutnya ada intensitas kebutuhan, jumlah kebutuhan, dan perubahan harga berkaitan. Di sini, barang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang substitusi dan barang komplementer. Maksudnya adalah, barang substitusi ini merupakan barang pengganti. Nah, misalnya nih, saat harga daging sapi meningkat, maka permintaan akan harga ayam akan meningkat. Karena orang-orang pada umumnya akan menggantikan daging sapi dengan daging Ayam. begitu. Untuk barang komplementer itu merupakan barang pelengkap. Contohnya motor dengan bensin. Saat harga motor meningkat, maka permintaan akan bensin akan menurun karena antara motor dan bensin itu merupakan barang pelengkap. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham? Oke, kalau paham kita melanjutkan pelajaran kita. Nah, ada fungsi permintaan. Coba siapa? Raja, baca fungsi permintaan. Fungsi permintaan. 1. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Contohnya begini, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya, mumpung murah kan? Nah, begitu. Contoh lainnya, saat harga buah apel murah. Di sini siapa yang suka buah apel? Tunjuk tangan. Ya, Renhard. Yogi, Raja, pasti semua suka buah apel kan? Nah, kalau buah apel harganya turun, maka banyak permintaan akan buah apel tersebut. Nah, saat harganya mahal, pasti banyak orang yang tidak mau membeli buah apel. Begitu. Nah, ini merupakan bentuk fungsi dari permintaan. Nah, tanda negatif ini melambangkan ketika harga barang itu naik, maka permintaannya akan turun. Nah, selanjutnya kita belajar tentang penawaran. Penawaran merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, penawaran juga memiliki hukum, yaitu berkebalikan dengan hukum permintaan. Coba Yogi baca, nak. Ya, baca ini hukum permintaan. Hukum penawaran berkembalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barangnya dan jasa menyebabkan penawaran terhadap orang atau jasa tersebut meningkatkan, dan sebaliknya dengan konsumsi faktor dan dianggap tetap. Ya, terima kasih Yogi. Jadi, hukum penawaran ini berkebalikan dengan hukum permintaan. Nah, saat barang tersebut mahal, maka penawarannya akan meningkat. Berkebalikan dengan permintaan. Hukum penawaran dan permintaan berlaku ketika keadaannya ceteris paribus. Ceteris paribus merupakan keadaan di mana faktor-faktor lain dianggap tetap. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau mengerti, kita kembali berdiskusi mengenai apa saja faktor-faktor dari penawaran. Silakan tiap kelompoknya berdiskusi lalu mengutarakannya ya. Baiklah, waktu diskusinya habis. Silakan kelompok siapa yang mau duluan mengutarakannya? Ya, silakan Adi. Faktor-faktor penawaran. Teknologi produksi semakin canggih. Teknologi sehingga memproduksi barang dengan murah dan menyebabkan
akan meningkat. Terima kasih Adi. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, silakan Yogi. Faktor-faktor penawaran. 1. Biaya produksi. Saat biaya untuk memproduksi barang mahal, maka penawaran barang tersebut akan sedikit. 2. Banyaknya pesaing sebab pesaing yang sangat akan menyebabkan penawaran menjadi sedikit. Terima kasih jawabannya Yogi. Apakah anak-anak dapat mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada harga barang dan jasa. Yang kedua, biaya produksi. Ketiga, teknologi produksi. Keempat, ekspektasi produsen. Mohon perhatiannya ya anak-anak. Selanjutnya ada keuntungan yang diinginkan produsen. Dan yang terakhir, banyaknya pesaing. Nah, fungsi penawaran merupakan hubungan antara harga dan barang. Pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga barang dapat dilihat melalui fungsi umum berikut ini. Nah, yang tadi kan dia berlambang negatif. Yang ini berlambang Positif. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Nah, berlambang positif karena ketika harga barang itu naik, maka penawarannya akan meningkat juga. Kan sama-sama meningkat. Itu disebut berkorelasi positif. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas pada halaman 53, dapat dilihat ya. 53. Dikumpulkan pada minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk setiap kelompok yang telah memberikan pendapatnya. Kiranya melalui pembelajaran ini kita dapat mengerti serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.